Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak kisah pertarungan sengit antara seorang santri dengan seorang pendekar sakti dari lokalisasi Kebo Ireng. Bagaimana kisahnya? Tonton terus kisah selengkapnya hanya di Berbagi Cerita. Sahabat Berbagi Cerita yang dimuliakan Allah, Tebu Ireng, cikal bakal pesantren sejak tahun 1899 di Desa Cukir, Kecamatan Diwak, Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya menciptakan jejak sejarah lokal, tetapi telah meraih ketenaran yang melintasi Nusantara. Meski telah mencapai kejayaan saat ini, pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, harus menempuh jalan terjal untuk mencapai prestasinya yang gemilang. Perjuangan berat terjadi ketika para santri Tebu Ireng harus menghadapi kelompok pendekar berilmu hitam di bawah pimpinan Wiro Sang Dukun Sakti yang mengendalikan wilayah tempat maksiat bernama Kebo Ireng. Kebo Ireng, lokalisasi di areal pabrik gula Desa Cukir, bukan hanya sekadar tempat maksiat. Sejarah mencatat bahwa pemerintah Belanda mendukung pendirian Kebo Ireng sebagai strategi untuk memaksa warga menyerahkan tanah dan menjadi buruh pabrik, menjalin ikatan yang menguntungkan bagi penguasa kolonial. Tiap malam, para buruh pabrik rutin mengunjungi Kebo Ireng, menghabiskan uang gaji mereka. Dampaknya, banyak warga yang terjerat hutang akibat kekalahan dalam perjudian dan main perempuan di lokalisasi tersebut. Kondisi tersebut membuat Belanda puas karena berhasil menjaga kendali atas warga yang terus menjadi buruh pabrik. Keputusan yang diambil oleh Wiro dan anteknya selalu didukung oleh Belanda, memperkuat pengaruh kolonial di Kebo Ireng. Dalam kepemimpinannya, Wiro tidak hanya ditemani oleh para pendekar didikannya, tetapi juga memiliki pendamping wanita cantik, penari tayub bernama Sartini. Sartini, meski lembut dan cantik, terkenal cerdik dan menjadi wanita yang sangat berpengaruh dalam setiap keputusan Wiro. Kondisi Desa Cukir yang semakin suram ditandai oleh meningkatnya kriminalitas seperti perampokan dan kemiskinan yang parah, membuat Kiai Sakiban merasa prihatin. Kiai Sakiban, yang juga piawai sebagai dalang, akhirnya mendatangi Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan harapan dapat membantu menyelamatkan warga Desa Cukir dari cengkraman maksiat Kebo Ireng. Setelah mendengar cerita Kiai Sakiban dengan seksama, Kiai Haji Hashim Asy'ari akhirnya bersedia mendirikan pesantren di wilayah utara pabrik Cukir. Tujuannya jelas, menyelamatkan warga dari kemaksiatan Kebo Ireng yang didukung oleh Belanda. Namun membangun pesantren tidaklah mudah, terutama mengingat Belanda sangat alergi dengan yang namanya pesantren. Sebelumnya, wilayah tersebut pernah memiliki pesantren bernama Sumoyono yang memberontak terhadap Belanda, membuat Belanda sangat sensitif terhadap pesantren di daerah tersebut. Demi menyamarkan kegiatan pesantrennya, Kiai Haji Hashim Asy'ari memutuskan mendirikan padepokan silat. Melalui Kiai Sakiban, beliau mengundang beberapa santri pendekar dari Cirebon yang tentunya mahir dalam ilmu kanuragan untuk mengisi padepokan tersebut. Selain menyamarkan pesantren sebagai padepokan silat, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menggunakan praktek pengobatan Islam melalui wirid atau zikir sebagai bentuk dakwah terselubung untuk menarik perhatian masyarakat. Setidaknya ada sekitar 28 santri yang belajar di pesantren berkedok padepokan silat tersebut. Setiap malam Jumat setelah sholat Isya, mereka menyelenggarakan atraksi pencak silat dan debus untuk menarik masyarakat. Ternyata, acara pencak silat tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat, membuat banyak yang datang untuk menyaksikan. Dengan adanya atraksi pencak silat dan pengobatan Islam di pesantren Kiai Haji Hashim Asy'ari, secara tidak langsung membuat lokalisasi Kebo Ireng sepi. Tidak hanya itu, pengobatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berhasil membuat sebagian warga beralih dari Wiro, dukun sakti yang terkenal sebagai penyembuh berbagai penyakit. Ketenaran Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan padepokan silatnya tentu membuat Wiro terganggu dan cemas akan kehilangan pamor. Bahkan, Wiro beberapa kali menyusupkan anak buahnya untuk melihat atraksi pencak silat yang diadakan di padepokan tersebut.
Mengetahui upaya Wiro yang menyusupkan anak buahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari merasa senang. Hal ini membuatnya yakin bahwa Wiro tidak akan berani mengganggu padepokannya secara langsung setelah menyaksikan kemampuan ilmu silat putih yang dimiliki oleh santri-santrinya. Wiro memang tidak berani melakukan perlawanan terbuka pada padepokan Hashim. Namun melalui anak buahnya, Wiro mencoba melakukan provokasi dengan melempari pondok. Bahkan ada insiden di mana anak buah Wiro melepaskan panah api yang membakar atap pondok padepokan, mencoba mengintimidasi tanpa terlibat secara langsung. Meskipun dihadapi provokasi, Hashim yang terkenal anti kekerasan melarang anak buahnya membalas tindakan tersebut. Selalu menunjukkan sikap bijaksana, Hashim selalu menyarankan kepada anak buahnya untuk bersikap sopan terhadap semua orang, terutama terhadap masyarakat di luar pesantren. Meskipun beberapa kali para santri padepokan diprovokasi oleh anak buah Wiro saat belanja di pasar Cukir, mereka tetap tenang dan tidak pernah terpancing untuk berkelahi. Sikap bijaksana para santri semakin menarik simpati masyarakat, sementara Wiro semakin kesal karena usaha provokasinya tidak membuahkan hasil. Sehingga Wiro terus mengganggu padepokan dengan berbagai cara licik. Sikap licik Wiro yang terus mengganggu padepokan lewat provokasi akhirnya membuat Kiai Sakiban kesal. Menghadapi situasi ini, Kiai Sakiban mengambil langkah untuk segera mengakhiri kekuasaan Wiro dan menyelamatkan warga dari kemaksiatan Kebo Ireng. Kiai Sakiban mengambil keputusan untuk menantang Wiro bertarung secara jantan dengan santri padepokan karena Kiai Sakiban yakin santri padepokan mampu mengalahkan Wiro. Sebelum menjalankan rencananya, Kiai Sakiban terlebih dulu mengutarakan maksudnya kepada Kiai Haji Hashim. Meskipun awalnya sempat menolak karena dianggap membahayakan, Kiai Hashim akhirnya mengerti dan memberikan persetujuan untuk melibatkan santri padepokan dalam tantangan melawan Wiro. Dengan dukungan para santri yang ingin menyelamatkan warga dari Kebo Ireng pimpinan Wiro, Kiai Hashim akhirnya menyetujui rencana tersebut. Keputusan ini diambil atas dasar niat baik untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk Kebo Ireng. Keputusan mengundang Wiro untuk uji tanding sengaja diambil untuk menghindari hukuman dari pihak Belanda pada saat itu. Dengan pertarungan dilakukan di dalam padepokan, dihindari kemungkinan penangkapan terhadap para santri dan penutupan padepokan atas tuduhan penyerangan. Kiai Sakiban kemudian mengutus 2 santri untuk menemui Wiro sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan uji tanding. Setelah menemui Wiro di warung kopi Pasar Cukir, tempat di mana biasanya Wiro duduk mengawasi anak buahnya, 2 santri utusan dari Kiai Sakiban langsung mengutarakan maksud mereka. Assalamualaikum Mas Wiro, kami menyampaikan salam dari Kiai Sakiban untuk Mas Wiro. Ada apa? Kiai Sakiban menyampaikan salam kepadaku. Kiai Sakiban meminta Mas Wiro beserta anak buahnya tidak mengganggu padepokan kami lagi. Jangan mengganggu dengan cara pengecut seperti itu. Kalau Mas Wiro bersedia, kami mengundang Mas Wiro tanding terbuka di padepokan. Kurang ajar. Berani sekali kalian menghina kami seperti itu. Apa Kiai Sakiban tidak tahu siapa Wiro? 2 santri tersebut tidak menjawab, hanya menunggu kata-kata selanjutnya dari Wiro. Dalam hati mereka merasa senang karena rencana memancing Wiro keluar berpotensi berhasil. Hei bocah ingusan, bilang sama Kiai Sakiban, atur tempat pertarungan. Saya sendiri yang akan turun tangan. Usai Wiro berbicara, 2 santri pamit dan menyampaikan pesan itu kepada Kiai Sakiban serta Kiai Haji Hashim. Kabar akan adanya pertarungan antara Wiro dengan santri padepokan cepat menyebar luas. Malam Jumat selepas Isya dipilih sebagai waktu untuk uji tanding yang dinantikan banyak orang. Para santri padepokan sudah menyiapkan lokasi tanding, ratusan warga terlihat mendatangi lokasi. Wiro membuktikan ucapannya, datang dengan didampingi Sartini serta puluhan anak buahnya. Antusiasme warga semakin meningkat menjelang uji tanding yang akan menentukan nasib Kebo Ireng. Pertarungan pun dimulai. Dari pihak padepokan dipilih Abdullah, santri asal Cirebon, yang berperawakan sedang namun memiliki kanuragan mumpuni. Saat keduanya berhadapan, ratusan warga pendukung Wiro bersorak memberi dukungan, merasa yakin jagoan mereka bakal menang. Sepanjang pertarungan, hiruk-pikuk suara penonton menciptakan atmosfer yang tegang di sekitar lokasi uji tanding. Wiro langsung mengeluarkan jurus andalannya mengejar Abdullah. Namun kesigapan Abdullah membuat semua pukulan Wiro
hanya mengenai angin kosong. Akhirnya, Wiro mengeluarkan jurus pamungkas dengan mantra-mantra saktinya mencoba mengubah keadaan pertarungan. Sepanjang pertarungan, ketegangan di lokasi semakin meningkat, menciptakan keteguhan di antara para penonton. Melihat Wiro mengeluarkan jurus andalannya, Abdullah terlihat siaga sambil berserah diri kepada Allah. Saat Wiro mengejar dan hendak memukul dengan jurus pamungkasnya, dengan cepat Abdullah mengelak sambil melepaskan pukulan beruntun ke arah leher dan ulu hati Wiro. Kesigapan Abdullah menunjukkan keahlian dan ketangguhan yang membuat penonton tercengang. Wiro pun ambruk menerima pukulan dari Abdullah. Sontak, para anak buah Wiro beserta Sartini yang terlihat cemas mendatangi Wiro yang terkapar dengan luka dalam serius. Keberhasilan Abdullah mengejutkan banyak orang dan menimbulkan kekhawatiran di pihak Wiro. Karena Wiro tak dapat bergerak, Abdullah dinyatakan sebagai pemenang dan Wiro digotong pulang oleh anak buahnya. Kemenangan santri Padepokan Kiai Haji Hashim langsung menyebar ke masyarakat, termasuk ke telinga Belanda. Prestasi ini menjadi sorotan dan menimbulkan ketertarikan di kalangan warga. Belanda mulai was-was akan kehilangan pemimpin yang dapat diandalkan untuk memimpin Kebo Ireng. Kekhawatiran ini semakin mendalam ketika sekitar 1 bulan kemudian, Wiro akhirnya mati karena luka dalam yang dideritanya. Kepergian Wiro meninggalkan kekosongan dan ketidakpastian di Kebo Ireng. Kebo Ireng semakin sepi seiring berjalannya waktu tanpa adanya pemimpin yang diandalkan. Kepergian Sartini karena sering berselisih pendapat dengan pemimpin Kebo Ireng pengganti Wiro, yaitu Joyo Rumpono yang ditunjuk oleh Belanda, semakin menambah suasana hampa dan ketidakpastian di daerah tersebut. Masyarakat pun mulai tertarik mendatangi Padepokan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk belajar bela diri dan agama, sehingga murid Padepokan pun semakin bertambah. Pada tahun 1906 atau 7 tahun setelah berdirinya Padepokan, Kiai Haji Hashim Asy'ari resmi mengubah Padepokan tersebut menjadi pesantren dengan nama Tebu Ireng. Nama Tebu Ireng memiliki filosofi yang mengandung makna mendalam, yaitu bahwa tebu yang paling baik jenisnya adalah tebu ireng, batang tebu yang berwarna hitam. Di pondok pesantren Tebu Ireng ini, kita berharap anak didik yang belajar, ibarat tanaman tebu hitam yang kelak akan bermanfaat dan memiliki nilai tinggi di masyarakat, bangsa, dan agama, ujar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Filosofi ini mencerminkan harapan akan kualitas dan kontribusi positif dari para santri pesantren tersebut. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, sekian kisah yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah yang luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.